Ia masih terpaku pada layar dan aksinya sedang memuncak. Tampaknya ia akhirnya berhasil mengalahkan Lotus Buddha Flower dan kerangka semutnya berhasil mendapatkan telur Buddha Heart Lotus. Ia dengan cepat mengambil telur itu dari peliharaannya dan merasa gelisah setelah membuka tab statistik. Li Yuan sempat menyebutkan bahwa telur simbiotik dari Buddha Heart Lotus sangat berguna. Sementara itu, larva nyamuk bersayap perak sudah kelaparan dan akan segera lenyap jika tidak diberi makan. Akhirnya, Zhou menghela napas kalah dan memutuskan untuk memberikan telur itu kepada makhluk kecil tersebut. Begitu ia menekan tombol, larva itu langsung berevolusi, diselimuti cahaya terang yang mencolok. Zhou cemas. Ia berharap larva itu akan tumbuh lebih besar, namun akhirnya kecewa karena ukurannya tetap kecil seperti semula. Ia telah memberinya 2 telur simbiotik tingkat mortal, tetapi larva itu masih belum menunjukkan perkembangan berarti. Zhou mulai bertanya-tanya apakah telur simbiotik tingkat mortal memang tidak efektif untuk makhluk legendaris. Mendapatkan telur simbiotik tingkat legendaris sangatlah sulit. Bahkan jika ia terus bertarung melawan skeleton naik berulang kali, tingkat jatuhnya telur legendaris sangat rendah, membuatnya butuh waktu sangat lama untuk mendapatkan satu. Dengan perasaan kalah, ia pun berbaring di tempat tidurnya. Ia merenungi kenyataan bahwa ia masih harus berurusan dengan anjing, dan jika dalam 3 bulan ke depan ia belum mencapai tingkat legendaris, ia akan berada dalam masalah besar. Apalagi, ia tidak bisa melatih teknik Sun Shooting, karena saat ini ia sedang menekuni Lost Immortal Sutra. Ia masih belum paham bagaimana sutra itu bekerja, atau bagaimana cara melatihnya agar segera mencapai tingkat legendaris. Memikirkan semua itu membuat kepalanya sakit. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Saat dibuka, ia melihat wajah yang sudah dikenalnya, Gao, si pria berambut kusut. Zhou bertanya, "Ada apa?" Gao mengatakan bahwa ia datang untuk meminta maaf. Zhou langsung curiga, tidak yakin dengan alasan sebenarnya dari kunjungan itu. Namun Gao terus berbicara, mengatakan bahwa ia tidak ingin ada konflik atau permusuhan. Ia hanya ingin meminta maaf atas kejadian sebelumnya dan melupakan perbedaan mereka. Ia pun mengulurkan tangan kepada Zhou sebagai langkah awal menuju pertemanan. Zhou menerima isyarat itu, lalu hendak menutup pintu sambil berkata bahwa ia ingin melanjutkan bermain game. Tapi Gao menahannya dan berkata bahwa sebenarnya masih ada satu hal lagi yang ingin ia sampaikan. Ia ingin mengajak Zhou pergi untuk diperkenalkan pada seorang temannya bernama Hiang. Sesampainya di tempat tujuan, NPC baru kita, Hang Sang, hanya tersenyum dan berterima kasih kepada Gao karena telah membawa Zhou. Tiba-tiba, peliharaan Hiang bergerak dengan kecepatan luar biasa dan muncul di depan Zhou dalam wujud mengerikan. Namun Zhou tetap tenang dan berkata kepada Hiang bahwa jika memang ingin bertarung, sebaiknya dilakukan di arena, bukan di tempat seperti ini. Hiang lalu menjentikan jarinya dan makhluk merah gelap itu menghilang. Ia memuji ketenangan dan ketajaman Zhou, seperti yang telah dirumorkan. Begitu wujud gelap itu lenyap, tampaklah Hiang bersama 2 orang anak buahnya. Ia membuka pembicaraan dengan meminta maaf atas sikap lancangnya tadi, lalu memperkenalkan diri sebagai Hang. Tanpa membuang waktu, ia langsung menyampaikan tujuan kedatangannya, mengundang Zhou untuk bergabung dengan tim mereka demi mengalahkan Buddha Heart Lotus bersama-sama. Ternyata, Zhou belum sepenuhnya menghancurkan inti bunga itu dalam pertempuran sebelumnya, sehingga lotus itu masih bertahan. Zhou bertanya, "Kenapa harus aku?" Hang menjelaskan bahwa ia telah menonton video pertempuran Zhou melawan Buddha Heart Lotus. Meskipun Li Yuan tampil luar biasa, yang justru menarik perhatian Hiang adalah kepemimpinan dan penilaian Zhou selama pertarungan. Banyak orang di akademi yang lebih kuat daripada Li Yuan, tapi yang membuat pertarungan itu istimewa adalah kemampuan observasi Zhou secara keseluruhan, terutama bagaimana ia mengantisipasi posisi Xuan dan menangani kodok racun di saat yang tepat. Hiang menambahkan bahwa jika anggota ketiga mereka tidak berkhianat, Zhou pasti sudah memenangkan pertarungan tersebut. Ia lalu menegaskan bahwa kali ini, Zhou tidak perlu bertarung langsung melawan kekacauan bunga lotus lagi. Tugasnya hanya memandu dan mengatur peliharaan simbiotik mereka dari balik layar.
Tapi meskipun semua dijelaskan dengan rinci, dalam hati Joe tetap menolak. Ia lebih fokus memikirkan cara mengalahkan bos dalam gamenya ketimbang memimpin para senior yang sombong. Apalagi, ia hampir berhasil memecahkan pola lotus itu sendiri dan berniat menanganinya tanpa bantuan siapapun. Gao akhirnya menyuruh Joe untuk mempertimbangkan kembali tawaran itu. Ia menjelaskan bahwa Hyang dan dua senior lainnya adalah petarung tingkat legendaris di akademi. Bergabung dengan mereka bisa mempercepat kemenangan, bahkan menjadi batu loncatan besar. Namun Joe tetap menolak, membuat Gao kesal. Ia merasa bahwa jika bukan karena Hang, ia tak sudi berbicara dengan bocah menyebalkan ini. Tiba-tiba Hang menghentikan Joe dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Ia mengatakan bahwa mereka bisa mengatur sesuatu selama permintaannya masuk akal. Joe berbalik dan mengejutkan semua orang dengan permintaannya, sebuah telur simbiotik tingkat legendaris. Gao langsung marah, merasa juniornya sudah keterlaluan. Ia berkata bahwa peran Joe dalam kerja sama ini kecil, hanya sebagai pengarah peliharaan simbiotik, dan itu tidak pantas dihargai setinggi itu. Namun dengan tenang Joe menjawab bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan mereka. Jika mereka setuju, bagus. Jika tidak, juga tidak masalah baginya. Hyang pun maju, menenangkan Gao, dan bertanya pada Joe apakah ia punya permintaan khusus soal telur tersebut. Joe hanya mengangkat bahu dan mengatakan tidak ada. Meskipun dalam hatinya, telur itu memang hanya akan diberikan pada larva nyamuk sialan itu. Tanpa ragu, Hyang melemparkan sebuah telur ke arah Joe dan bertanya, "Apakah itu cukup?" Joe tampak sangat puas dan tidak mengajukan permintaan lain. Ia sebenarnya tak menyangka akan benar-benar mendapatkan telur simbiotik legendaris secara gratis. Hang lalu mengulurkan tangan seperti Naruto, dan Joe segera membalasnya, meresmikan kesepakatan mereka sebelum akhirnya berpisah. Gao lalu menoleh pada Hyang dan bertanya bagaimana bisa dia begitu saja memberikan telur simbiotik lebah beracun api. Hyang menjawab bahwa setelah menonton video pertarungan itu, ia merasa Joe memiliki sesuatu yang istimewa. Hampir seolah-olah dia pernah melawan Lotus sebelumnya. Gao sedikit terkejut mendengar itu, namun Hyang hanya berjalan pergi sambil berkata agar Gao tak terlalu memikirkannya. Telur itu kini hanyalah bagian dari kesepakatan, berfungsi sebagai jaminan jika mereka gagal. Setelah kembali ke kamarnya, Joe memanggil nyamuk bersayap. Begitu makhluk kecil itu muncul, Joe langsung menunjukkan telur simbiotik legendaris yang baru ia peroleh sebagai santapan malamnya. Tanpa membuang waktu, ia memasukkan telur itu ke mulut peliharaannya. Seketika, aura dan api menyelimuti tubuh nyamuk itu, proses evolusi pun dimulai. Ketika transformasi selesai, nyamuk bersayap itu muncul kembali dengan mata hijau tajam, sengatan seperti jarum, dan tubuh yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Joe terkesima. Evolusi ini tampak menyatukan sifat-sifat dari lembah racun api, mungkin karena mereka berasal dari jenis serangga yang serupa. Ia segera memeriksa statistiknya dan melihat label, larva, akhirnya hilang. Nyamuknya telah matang sepenuhnya. Namun yang paling mengejutkan adalah peningkatan statistiknya yang drastis, nyaris melampaui batas makhluk legendaris. Selain itu, ia kini memiliki kemampuan baru, jarum iblis cerah, sebuah sengatan energi berkecepatan tinggi yang mampu menembus musuh secara presisi. Joe tersenyum puas. Ia merasa cukup percaya diri bahwa nyamuk ini bisa mengalahkan Blood-Striped Buddha Hartotus. Tanpa menunda, ia meneteskan darah ke layar dan memanggil avatar darahnya bersama nyamuk bersayap yang telah berevolusi. Pertarungan pun dimulai. Lotus tidak tinggal diam. Ia memanggil substansi merah darah dan menembakkannya ke arah nyamuk. Namun nyamuk itu melesat cepat, menghindari serangan dengan kecepatan nyaris tak terlihat. Saat mendekat, hanya sehelai rambut lagi dari menembus mata bunga itu dengan cakarnya yang tajam, namun Lotus tiba-tiba menyelam ke dalam air, membuat nyamuk kehilangan target. Namun nyamuk segera menyadari adanya pergerakan dari bawah tanah, serangan kejutan dari Lotus. Meski begitu, ia berhasil menghindar dan melarikan diri. Lalu, dengan momentum penuh, nyamuk kembali menyerang dari atas menggunakan Silver Wing. Lotus mencoba menahan dengan substansi merah, tetapi nyamuk berputar dan menebasnya dengan sayap tajam.
Lotus mulai frustrasi dan akhirnya membuka kelopaknya, mengungkapkan seekor katak di dalamnya, sama seperti dalam pertarungan sebelumnya. Katak itu melontarkan lendir lengket ke arah nyamuk, tetapi si kecil dengan gesit menghindarinya dan membalas dengan jarum iblis cerah. Sengatan itu menembus tubuh katak, meletuskannya seperti balon. Bahkan, sengatan itu menghancurkan inti lotus, memicu ledakan besar. Setelah asap mulai menghilang, nyamuk itu mengambil kristal dari sisa ledakan dan membawanya kembali pada Joe. Joe memandangnya takjub, masih sulit mempercayai seberapa kuat peliharaannya kini. Saat kristal itu dimuntahkan oleh sang nyamuk, Joe langsung meraihnya. Ia yakin kemampuan bela diri esensi dari Blood-Striped Buddha Hartotus yang tertanam dalam kristal ini adalah kunci untuk masuk ke kuil Buddha kecil. Tanpa ragu, ia menyerap kristal itu. Segera, panas membakar tubuhnya, seolah ia dimasak hidup-hidup. Namun ia bertahan. Beberapa saat kemudian, sistem mengumumkan bahwa kristal telah berhasil diserap, dan keterampilan meditasi darah telah menggantikan meditasi sebelumnya. Tubuh Joe masih mengepulkan uap panas. Ia memeras kaosnya yang basah oleh keringat lalu mengaktifkan kemampuan baru itu. Sesuai harapan, meditasi darah memiliki konsumsi yang lebih lambat dan durasi lebih lama, sekitar setengah jam. Keyakinannya meningkat. Ini akan membantunya menjelajahi kuil Buddha kecil tanpa masalah. Tanpa buang waktu, ia kembali masuk ke permainan. Dengan semangat baru, ia menuruni tangga menuju kota Buddha bawah tanah. Meditasi darah membantunya menahan tekanan wilayah itu. Setelah beberapa menit berlari, ia sampai di gerbang utama kuil Buddha kecil. Ia merasa gugup. Tidak tahu monster apa yang akan ia temui. Namun ia tetap melangkah. Di dalam, tidak ada satupun makhluk dimensi yang muncul. Anehnya, hanya ada sebuah lempeng batu dengan tulisan Cina di atasnya. Judulnya, Sutra Kebijaksanaan Kesempurnaan Kecil. Joe terkejut. Menurut legenda, sutra ini ditemukan oleh seorang Buddha saat badai dimensi dan merupakan salah satu dari dua seni esensi terbesar dalam Buddhisme. Ia mencoba membacanya, namun huruf-huruf di lempeng mulai berputar dan membelit. Kepalanya langsung terasa nyeri hebat, seperti otaknya diaduk-aduk. Ia memegangi kepala yang seperti akan pecah. Tapi tiba-tiba, cahaya terang muncul dari dada avatarnya. Tekanan luar biasa itu menghilang. Joe menyadari bahwa aliran sutra immortal melambat, tanda bahwa sesuatu dalam dirinya mulai beradaptasi. Tekanan itu lenyap, dan kini Joe tidak lagi merasakan ketidaknyamanan saat mencoba membaca tulisan di lempeng batu itu. Namun ketika ia mencoba memahami makna sekitarnya lebih dalam, ia terkejut menyadari bahwa esensi barnya mulai terkuras, padahal ia bahkan belum memasuki ruang suci Buddha. Tanpa membuang waktu, ia segera berlari. Begitu berdiri di depan kuil Buddha kecil itu, ia membuka pintunya dan mendapati sebuah patung raksasa dengan 3 wajah Buddha berdiri di dalamnya. Ia bahkan tidak yakin apakah Buddha berwajah 3 benar-benar ada dalam ajaran Buddhisme. Tapi saat ia melangkah masuk, avatarnya mulai bergetar hebat, lalu semuanya gelap. Game over. Ia mati lagi, tanpa peringatan atau alasan yang jelas. Joe menghela napas panjang. Sepertinya, ia harus menggali lebih dalam untuk memahami aturan kuil itu sebelum mencoba masuk kembali. Setidaknya, pengalaman ini memberinya sedikit gambaran tentang apa yang harus dihadapi para pendahulu yang berhasil memperoleh kekuatan besar dari tempat seperti ini. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa. Dan sekarang, Joe mulai benar-benar mengagumi mereka. Namun, ia menyadari satu hal penting, bahwa bahkan dengan bantuan meditasi darah, ia masih belum bisa menembus kuil Buddha kecil itu. Tapi fakta bahwa tidak ada makhluk dimensi yang muncul di sekitarnya menunjukkan bahwa kunci untuk masuk pasti berhubungan dengan batu prasasti itu. Ia menduga kuat bahwa prasasti itu adalah semacam mantra esensi. Namun karena tubuhnya sudah beresonansi dengan Lost Immortal Sutra, ia tahu bahwa ia tak bisa begitu saja melatih energi esensi lain. Meski begitu, ia memutuskan untuk menghafal isi sutra yang tertulis di batu itu. Yang mengejutkan, ia bisa menghafal tulisan ini jauh lebih mudah dibandingkan saat mempelajari Lost Immortal Sutra. Setelah menghafal setengah bagian,
Joe memutuskan untuk pergi sebelum esensinya benar-benar habis, berencana kembali nanti untuk menyelesaikannya. Begitu Qi-nya terisi kembali, Joe menghabiskan seluruh hari dengan cara yang sama, mengulang dan menggiling dirinya habis-habisan dalam permainan. Entah sudah berapa hari berlalu, akhirnya dia berhasil menghafal seluruh sutra. Tiba-tiba, cahaya berwarna mulai memancar dari tubuhnya, dan dia benar-benar takjub dengan jenis esensi baru yang mulai beredar di dalam intinya. Satu-satunya hal yang terlintas di benaknya adalah bahwa ini pasti berasal dari sutra kebijaksanaan kesempurnaan kecil yang baru saja dia hafalkan. Dia menatap tangannya di dunia nyata dan merasa heran, bagaimana mungkin esensi ini bisa bersirkulasi secara otomatis dalam tubuhnya, padahal dia hanya membacanya dan tidak pernah mengkultivasikannya. Berdasarkan ingatannya, dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun karena terlalu lelah untuk menyelidiki misteri tersebut sekarang, dia memutuskan untuk tidur terlebih dahulu dan akan mencari tahu setelah bangun. Saat dia mulai tertidur, pola-pola misterius mulai muncul di seluruh tubuhnya. Ngomong-ngomong, pernahkah kalian memperhatikan bahwa si pemalas ini tidak melakukan apa-apa selain bermain game, tapi tubuhnya luar biasa? Mimin cukup iri. Andai saja Mimin bisa menjadi lebih kuat hanya dengan menulis rangkuman komik, Mimin pasti sudah jadi orang terkuat dan sedang berburu janda terkaya di dunia seperti bapaknya Joe. Oke, cukup menghayalnya, kita kembali ke cerita. Setelah tidur malam yang cukup, Joe menuju kamar mandi di pagi hari. Saat air mengalir di tubuhnya, dia menjerit karena kulitnya tiba-tiba mengelupas seperti ular. Ia keluar dari kamar mandi sambil bertanya-tanya apakah ini adalah efek dari sutra kebijaksanaan kecil yang kini beredar dalam tubuhnya. Namun terlepas dari kejadian aneh itu, Joe tetap mengambil ponselnya dan memeriksa statistiknya. Betapa terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa mantra esensi lamanya, Lost Immortal Sutra, masih ada dan tidak tergantikan. Malah, statistik fisiknya telah menembus batas angka 10 untuk manusia biasa dan meningkat menjadi 11. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan bahwa sutra kebijaksanaan kecil masih aktif bersirkulasi dalam tubuhnya. Lalu, dia menyadari sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Ternyata dia bisa mengganti dan mengalirkan esensi dari satu sutra ke sutra lainnya sesuka hati. Ini berarti dia telah menguasai dua jenis energi esensi sekaligus. Padahal, hal ini dianggap mustahil. Kebanyakan energi esensi memiliki sifat yang sangat berbeda, dan sangat sulit untuk dioperasikan secara bersamaan. Semakin maju dan kompleks sebuah esensi, semakin mustahil mereka bisa hidup berdampingan. Belum pernah ada satupun orang yang mampu menguasai dua jenis energi esensi seperti dirinya di dunia ini hingga saat ini. Tepat pada saat itu, ponselnya berdering. Rupanya itu dari Hyang, yang mengingatkannya bahwa mereka sudah sampai di kolam teratai untuk menantang bunga teratai, dan bertanya mengapa Joe belum datang. Rupanya, si gamer ini terlalu tenggelam dalam permainan hingga lupa bahwa dia punya janji penting yang harus ditepati. Begitu dia tiba di kolam teratai, pertempuran sudah dimulai. Mereka tengah menyerang inti bunga teratai, dan Joe lah memimpin serangan. Setelah usaha keras, tim akhirnya berhasil menghancurkan gumpalan lendir itu. Joe dengan cepat menyuruh semua orang untuk mundur setidaknya sejauh 20 meter. Para binatang pun mulai mundur perlahan. Namun, saat itulah seorang pria sombong, yang tampaknya berpikir dengan pantatnya, bersikeras bahwa mereka seharusnya melancarkan serangan mematikan terakhir sekarang juga, bukannya mundur. Pria itu memutuskan untuk mengambil alih dan langsung memerintahkan binatang terbangnya meluncurkan hujan pisau berdarah. Burung-burung itu pun melemparkan bulu-bulu mereka, yang mulai menghancurkan area sekitar dan menyebabkan ledakan besar yang mengguncang seluruh tempat. Salah satu burung bahkan terkena dampak ledakan dan terbakar menjadi abu. Pria sombong itu terdiam karena kesalahan fatalnya, dan Joe dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan mengganti rugi atas kehilangan burung tersebut, karena pria itu tidak mau mendengarkannya sejak awal. Pria yang mengenakan topi itu akhirnya meminta maaf dan mengakui kesalahannya, mengatakan bahwa ini bukan kesalahan Joe. Setelah bunga teratai akhirnya hancur menjadi puing-puing dan debu, terlihat dua guru berdiri di dekat pintu masuk terowongan.
Guru berambut pirang itu merasa cukup iri karena seseorang seperti Joe akan menjadi murid lawan bicaranya, seorang wanita berkacamata. Wanita itu berkomentar bahwa Joe seolah-olah sudah tahu bahwa teratai hati Buddha akan meledak di saat-saat terakhir. Padahal, untuk mengalahkan teratai hati Buddha di Departemen Militer Distrik Barat, 5 makhluk legendaris harus dikorbankan. Guru pirang itu kemudian mengingatkan bahwa Joe memiliki hubungan dengan keluarga Ang, jadi bisa saja dia memperoleh informasi itu dari mereka. Namun wanita berkacamata itu merespons bahwa Ajin dan saudaranya tidak terlalu menyukai Joe, jadi mereka tidak akan membagikan informasi tanpa alasan yang kuat. Hal ini justru membuatnya semakin penasaran terhadap Joe dan ingin mengetahui lebih banyak tentang dirinya. Kembali ke permainan. Di ruang bawah tanah di bawah kolam teratai, katak itu telah diaktifkan dan mulai memuntahkan bola-bola hitam berlendir. Namun, nyamuk bersayap milik Joe dengan lincah menghindari serangan tersebut ke kiri dan ke kanan, lalu menghabisi katak itu dengan serangan sayap untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian, nyamuk itu meluncurkan sengatan jarum cerah iblis seperti sebelumnya dan menyebabkan ledakan dahsyat. Joe merasa puas karena dengan pengalamannya terhadap pola serangan teratai serta kemampuan nyamuknya, dia berhasil mengalahkan bos itu dengan cukup mudah. Tiba-tiba, ponselnya berdering dan dia mendapatkan hadiah baru, telur simbiotik dari teratai hati Buddha bergaris darah. Setelah memeriksanya, dia mengetahui bahwa telur itu adalah telur tingkat legendaris dengan atribut yang cukup bagus. Namun dia juga menyadari bahwa meskipun teratai asli menguasai beberapa teknik bela diri esensi, telur ini terlalu lemah dan hanya memiliki satu keterampilan. Karena ada risiko saat menetaskan telur itu, dan dia tidak ingin berakhir dengan larva teratai hati Buddha, dia mempertimbangkan untuk menyatukannya lewat sistem penggabungan. Namun tingkat keberhasilannya sangat-sangat rendah. Saat itulah, jendela sistem lain menarik perhatiannya, menyarankan agar dia langsung memberi makan telur itu kepada nyamuk bersayap peraknya. Joe teringat bahwa terakhir kali dia memberi makan telur legendaris kepada monsternya, monster itu berevolusi. Dia pun bertanya-tanya apakah hal yang sama akan terjadi lagi. Dengan itu, dalam pikirannya, dia menekan tombol "Feed", tetapi tidak terjadi apa-apa. Sepertinya dia baru saja menyia-nyiakan telur legendaris dan tidak memiliki petunjuk sama sekali tentang apa yang harus dilakukan untuk membuat makhluk kecil itu berkembang. Dalam adegan berikutnya, kita melihat avatarnya berlari menuju sebuah kuil Buddha kecil. Saat mendekati pintu, dia dengan cepat mengganti mantra esensinya ke bentuk sutra kebijaksanaan kecil. Joe merasa cukup puas saat melihat sirkulasi sutra itu berjalan dengan sempurna. Begitu masuk, dia kembali melihat patung Buddha. Namun tiba-tiba, sesuatu mulai menetes dari patung itu, dan sebuah sihir mulai berkilau tepat di bawah kakinya. Dia sedikit khawatir, mengira mungkin telah memicu jebakan kematian instan yang lain. Namun yang mengejutkan, tidak ada hal buruk yang terjadi. Sebaliknya, sekumpulan gumpalan mulai mengelilingi avatarnya. Saat diperhatikan lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah telur-telur simbiotik. Kemudian, sebuah jendela sistem muncul, menampilkan teks aneh. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa patung Buddha tersebut adalah salah satu dari 5 raja pengetahuan dalam ajaran Buddha yang telah menaklukkan 3 dunia, dunia hasrat, dunia bentuk, dan dunia tanpa bentuk. Dan Joe diberi telur oleh sang Buddha. Joe merasa agak aneh karena patung itu memberinya telur-telur simbiotik secara cuma-cuma. Saat dia mencoba memeriksa statistik dari telur-telur itu, jendela sistem menyatakan bahwa atributnya tidak bisa diakses karena masih belum diketahui. Akhirnya, dia memutuskan untuk memilih salah satu dari 3 telur secara acak. Begitu pilihannya dibuat, sistem langsung mengumumkan bahwa proses penetasan makhluk Mikal telah dikonfirmasi. Joe langsung marah dan melempar ponselnya karena dia sama sekali tidak mengonfirmasi pilihan itu. Dia hanya ingin melihat-lihat. Bukan karena dia tidak menginginkan makhluk Mikal, sebaliknya, makhluk-makhluk itu sangat kuat di dunia dimensi. Masalahnya, bahkan makhluk legendaris saja hampir membunuhnya saat proses penetasan. Jadi dia benar-benar ngeri membayangkan rasa sakit dari makhluk tingkat Mikal ini. Namun, karena proses penetasan sudah dikonfirmasi, penderitaan pun dimulai.
Cairan berwarna merah kehitaman mulai mencekiknya, dan dia benar-benar tidak ingin menjadi orang pertama yang mati gara-gara main game. Beberapa saat kemudian, kita melihatnya tergeletak di lantai, tampak seperti baru saja mengalami pertempuran dengan 10 gadis sekaligus. Dia merasa aneh karena masih hidup, meskipun telah menetaskan makhluk tingkat mitikal. Dia juga merasakan darah dan esensinya terkuras sangat banyak dari tubuhnya. Namun sepertinya semua itu sepadan, karena kemungkinan untuk mendapatkan makhluk berbulu yang imut dan menggemaskan seperti ini sangat kecil. Makhluk itu dinamai Diting. Awalnya Joe bingung, karena makhluk mito seharusnya adalah kekuatan besar yang mampu menghancurkan dunia. Tapi makhluk kecil ini sama sekali tidak tampak seperti itu. Dia mengambil ponselnya dan memeriksa statistik makhluk tersebut. Inilah kabar buruknya, sistem menyebut bahwa makhluk ini adalah makhluk mortal tingkat pemula. Yang paling mengejutkannya, makhluk mortal ini memiliki semua atribut di kisaran 2 digit, jauh dari kata biasa. Joe merasa sulit percaya bahwa makhluk seperti ini dianggap biasa oleh sistem. Meskipun begitu, awalnya dia diberitahu bahwa ini adalah makhluk miikal, dan sekarang dia merasa telah ditipu oleh sistem yang payah ini. Namun, dia mulai memikirkan kembali pernyataan sistem mengenai tingkat pemula, dan bertanya-tanya apakah monster ini bisa tumbuh seperti nyamuk bersayap perak. Dalam mitos, anjing putih milik Bodhisattva Fatibet bisa mendengar segala hal di langit dan bumi. Dalam cerita Soukong, Diting dikenal sebagai Raja Monyet bertelinga 6 sejati, padahal banyak dewa lainnya tidak bisa. Namun, makhluk kecil ini jelas terlihat berbeda dari yang Joe bayangkan. Dia kemudian memutuskan untuk memeriksa bentuk simbiotik dari makhluk itu, dan makhluk kecil itu berubah menjadi anting-anting yang langsung terpasang di telinga Joe. Begitu efeknya diaktifkan, Joe bisa merasakan dan mendengar sekelilingnya dengan jauh lebih tajam. Dia bahkan bisa mendengar orang-orang di luar kamar asramanya. Saat itulah dia menangkap suara Ajin yang terdengar seperti sedang mengerang keras, membuatnya curiga bahwa Ajin mungkin sedang bersenang-senang sendirian. Padahal sebenarnya, Ajin sedang sakit. Joe merasa seperti orang mesum karena menguping suara perempuan, dan memutuskan untuk memalingkan fokusnya. Tapi erangan Ajin semakin keras dan kini terdengar seperti dia benar-benar sedang kesakitan. Joe langsung berlari ke kamar Ajin dan mulai mengetuk pintu dengan keras, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Karena tidak ada jawaban, Joe mulai khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi. Dengan tekad untuk menyelamatkan, dia mundur beberapa langkah dan menerjang pintu seperti banteng. Namun, dia tetap tidak bisa masuk. Kamar Ajin tampaknya dibangun seperti tank baja. Sementara itu, Ajin yang tergeletak di lantai merasa bingung bagaimana Joe bisa mendengar erangannya. Dia jelas tidak ingin Joe melihat dirinya dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Sebelum Joe berhasil menerobos pintu, Ajin buru-buru memintanya untuk berhenti. Ketukan di pintu pun langsung terhenti. Namun Joe, si jagoan, malah memutuskan untuk melompat masuk lewat jendela, membuat Ajin benar-benar terkejut. Begitu masuk, Joe langsung bertanya apakah dia baik-baik saja. Ajin sangat malu melihatnya dan bertanya, "Bagaimana bisa kau masuk lewat jendela?" Si pahlawan yang tidak tahu apa-apa menjawab bahwa dia mengira Ajin dalam bahaya karena tidak membuka pintu. Dia menambahkan bahwa jika Ajin terluka, dia akan segera memanggilkan dokter. Namun gadis itu langsung panik dan meyakinkan Joe bahwa dia sudah sering mengalami hal ini, dan akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Saat itulah si tolol ini malah bertanya dengan terang-terangan, "Apa kau sedang datang bulan?" Ajin menatapnya seperti Joe adalah manusia paling bodoh di dunia, lalu melempar cangkir ke wajahnya, dan dengan enggan mengakui bahwa dugaan Joe itu benar. Kemudian dia menyeret Joe keluar dari kamarnya dan membanting pintu. Tampaknya Joe benar-benar salah memahami situasi ini. Sementara itu, di dalam kamar, Ajin bersandar pada pintu lalu meluncur turun ke lantai sambil menahan rasa malu. Pipinya memerah karena pertemuan yang terjadi dalam situasi tak terduga itu. Di sisi lain, Joe kembali ke kamarnya dan mulai menyiapkan makanan. Ia secara khusus memilih kurma merah untuk mempercepat regenerasi darahnya. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar.
Saat ia mengangkatnya, ternyata itu adalah panggilan dari Xuan. Di ujung telepon, si hidung belang itu memberitahunya bahwa semester baru dimulai hari ini, dan semua klub sedang mencari anggota baru. Ia pun menyarankan agar mereka jalan-jalan keliling kampus untuk menjelajah dan berkenalan dengan orang-orang. Namun, Joe mengatakan bahwa dia tidak tertarik untuk bergabung dengan klub manapun. Xuan membalas bahwa mereka bisa bekerja sama karena dia sendiri sedang berencana membentuk klub baru. Ia bahkan berjanji akan membantu Joe naik peringkat jika bersedia bergabung dengannya. Tapi seperti yang kita tahu, Joe bisa naik peringkat dengan mudah hanya dengan bermain game. Jadi, dia menolak dan memberitahu temannya bahwa dia tidak tertarik. Xuan lalu memintanya untuk tidak terlalu cuek. Ia mengingatkan bahwa mereka butuh tim untuk menyelesaikan sebagian besar tugas dari kampus. Ia juga menambahkan bahwa tidak akan ada yang mau bekerja sama dengan mereka saat ujian pertarungan nyata nanti, dan bertanya, apakah Joe ingin menghadapi situasi seperti itu lagi? Sepertinya si hidung belang punya argumen yang cukup bagus, sehingga Joe akhirnya setuju, tapi dengan satu catatan, mereka berdua saja tidak cukup untuk membentuk sebuah klub. Xuan hanya menjawab santai bahwa mereka akan memikirkan sisanya nanti. Setelah itu, adegan berganti. Para siswa mulai berkumpul di alun-alun tengah kampus, dan Joe merasa kewalahan melihat lautan manusia di sana. Dari kejauhan, Xuan berdiri di tangga sambil memanggilnya, ditemani oleh seorang wanita. Saat mereka bertemu, si hidung belang itu langsung bertanya mengapa Joe membawa tas. Joe menjelaskan bahwa ia membawa kurma merah dan teh goji untuk membantu memulihkan darahnya. Xuan sedikit terkejut dan menyarankan agar Joe tidak terlalu banyak mengisi ulang, karena darah yang terlalu kental bisa berbahaya. Tiba-tiba, wanita yang bersamanya menyela dan menyarankan agar Joe bergabung saja dengan klub mereka, Klub Wang. Ia menambahkan bahwa klub itu penuh dengan gadis-gadis cantik dan mereka akan sangat senang jika Joe mau bergabung. Ngomong-ngomong, Wang adalah kakak perempuan Xuan. Itulah sebabnya Xuan langsung protes, mengatakan bahwa Joe seharusnya bergabung dengan klub miliknya, bukan klub sang kakak. Ia bertanya apakah kakaknya sedang mencoba memikat Joe dengan sekelompok gadis cantik, dan menegaskan bahwa mereka tidak akan tertipu. Meskipun begitu, dari cara bicara dan tatapannya, si hidung belang itu jelas tergoda. Joe pun mengakui bahwa ia tidak bisa bergabung dengan klub Wang. Bukan karena dia tak tertarik pada keindahan duniawi, tapi karena dia sudah berjanji pada Xuan untuk bergabung dengannya. Kakak cantik itu akhirnya menyerah dan berkata bahwa ia menantikan kerjasama dengan klub Xuan jika nanti ada kesempatan. Si adik cabul hanya memberikan jempol pada kakaknya, sementara Joe hanya berdiri diam tanpa berkata apa-apa. Begitu para gadis pergi, Xuan langsung bercanda bahwa Joe baru saja membiarkan sekelompok gadis cantik pergi begitu saja. Joe menyuruhnya berhenti bercanda dan bersikap lebih serius. Ia kemudian bertanya apakah Xuan benar-benar berniat membentuk klub baru. Joe memperingatkan bahwa mereka harus segera merekrut anggota sebelum semua mahasiswa baru bergabung ke klub lain. Xuan menjelaskan bahwa mereka tidak bisa berbuat banyak untuk saat ini karena mahasiswa baru harus menunggu 1 bulan sebelum bisa mengajukan pendirian klub. Selain itu, mereka butuh setidaknya 5 anggota, sementara saat ini mereka belum memenuhi syarat. Merasa kesal, Joe bertanya, lalu untuk apa kita repot-repot datang ke sini kalau tidak bisa mendirikan klub? Dengan bangga, Xuan menjawab, tentu saja untuk melihat-lihat para gadis. Jawaban itu membuat Joe semakin frustrasi. Ia menyadari bahwa ia telah melewatkan kesempatan bergabung dengan klub penuh gadis hanya demi membantu Xuan. Namun, tiba-tiba sebuah suara yang familiar memanggil Joe. Saat menoleh, ia melihat 2 teman lamanya berdiri di hadapannya. Ia tidak menyangka bisa bertemu mereka di sini, dan cukup terpesona bahwa mereka semua ternyata masuk ke Universitas Sunset.